Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Anwar Abbas, Pak Mukher, dan teman-teman yang saat ini bersama di forum diskusi ini. Saya berusaha langsung ke topiknya saja, melihat waktu terbatas, dan pastinya saya tidak akan panjang-panjang sampai 1 jam, bahkan 30 menit pun tidak, karena saya lebih menyukai bentuknya adalah dialog atau mungkin tanya jawab, jadi lebih cair suasananya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa saya nggak ada data, saya tidak ada banyak di publik ya, karena memang selama 18 tahun dunianya memang di shadow atau di bayangan. Jadi baru 3-4 tahun ini aja kita boleh keluar gitu ya. Nah, nanti akan saya ceritakan kesananya, tapi sekarang kita masuk ke esensi dari diskusi kali ini gitu ya. Tadi latar belakang saya adalah saya 6 tahun kuliah di negeri seberang. Saya tidak tahu siapa yang membayari saya, sampai pulang tahun 91 baru mengetahui bahwa sebuah lembaga intelijen di bawah Pak Benny Murdani lah yang membiayai selama ini, dan sebuah pelajaran yang menarik setelah itu hingga saat ini gitu ya. Nah, dalam 25 tahun terakhir saya adalah pebisnis, latar belakang saya adalah oil and gas bisnisnya, jadi memang nggak banyak yang tidak di permukaan. Dan baru 5 tahun terakhir kita menggunakan sektor retail atau tepatnya dunia digital, ekonomi digital gitu ya. Nah, mengingat topiknya ini agak berat, jadi saya mencoba meringankan masalah global dulu. Sekali lagi ini Pak Buya Anwar Abbas, ini versi saya, di mana saya adalah penggemar pembaca buku geoekonomik dan geostrategi. Saya dulu adalah mantan staf khusus Menteri Pertahanan. Kemudian selesai pensiun di 2019, jadi data-data saya banyak dapat dari Departemen Pertahanan, dari seluruh dunia tentunya, karena mungkin satu-satunya di Indonesia sebagai intelijen ekonomik, hanya mungkin ya kita aja sedikit orangnya memahami intelijen ekonomi di bidang negara Indonesia ini gitu ya. Jadi disitulah saya banyak dapat data, dan buku-buku yang saya baca pun banyak geoekonomi dan geostrategi. Saya coba sederhanakan arti geoekonomi dan geostrategi. Disederhanakan ya, bukan berarti itu secara letterlek artinya itu. Geoekonomi adalah kekuatan geografi Indonesia untuk keuntungan ekonomi. Kemudian geopolitik adalah kekuatan geografi kita untuk keunggulan politik kita di foreign policy, untuk kebijakan luar negerinya. Jadi misalnya kritikan saya adalah dua kerajaan yang besar membuat Indonesia atau Nusantara kuat adalah Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Keduanya adalah menguasai maritim, menguasai armada laut, mengontrol selat. Nah, di dunia ada 6 major strait, 2 termasuk Panama dan Suez gitu ya. Itu terusan. Tapi yang alami ada Selat Lombok, Selat Makassar, Selat Sunda, dan Selat Malaka. Kenapa disebut major strait atau selat utama? Karena dilewati kapal internasional dan kapal dagang. 1 tahun kapal yang melewati Selat Malaka adalah 100.000 mother vessel, besar-besar. Dan isinya, Buya, bahwa kita tahu di utara Indonesia itu negaranya adalah negara produsen. China, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang adalah negara produsen. 20% produksinya itu dikirim ke North America atau Amerika Utara. 80% produksi negara-negara utara Indonesia itu dikirim ke Eropa Barat, Eropa Timur, ke Asia Barat, ke Afrika. Itu 80%-nya lewat selat di Indonesia. Ada yang lewat Selat Lombok, lewat Makassar, Lombok langsung, ada Selat Sunda langsung, ada yang lewat Selat Malaka dulu, berhenti di Port Kelang, Port Dickson, atau di Singapura gitu ya. Nah, tidak ada satupun sisi Indonesia. Dulu ada Pulau W. Ini yang sangat prihatin, karena sisi dalam dari Malaka itu adalah selat di sisi Indonesia.
Apa yang terjadi kalau Buya Anwar Abbas sebagai Presiden Indonesia misalnya menutup seluruh selat di perairan di Indonesia, sehingga kapal-kapal dari utara tuh muter Papua Nugini baru lewat selatan Indonesia, lewat Laut Hindia, itu 7 hari mereka ngebuang hampir 7% dari nilai biayanya. Tapi kalau lewat perairan di Indonesia, itu mereka kita biarkan bayar aja 1% sebagai bayar asuransi. Karena maaf ya, kan kotorannya kita yang bersihin, mereka kita nggak dapat apa-apa selama ini. Dan itu kita pernah hitung kalau 1% dari nilai barang yang 2 triliun atau 2.000 billion dolar itu nilainya hampir 200 billion, sama dengan pajak yang ibu kita yang pinter ini selalu memajaki. Bisa rakyat nggak bayar pajak, Bu ya. Nah, kenapa selama 7 presiden kita tidak pernah lakukan itu? Oh banyak, ada UNCLOS, ada kita dicegat dengan banyak peraturan maritim dan lain sebagainya gitu ya. Kita kalau mau menjadi negara berdaulat, ini adalah hak kita. Kita boleh, selat itu milik kita, gitu. Kita boleh pajakin, atau mungkin kalau pajak kesannya sangar gitu ya. Kalau Hang Nadim, Hang Tua, kalau Sriwijaya, Prameswara, Majapahit itu dipajakin, di choking point-nya di Malaka dipajakin sama. Kalau kita bayar asuransi deh, bayar biaya kebersihan deh gitu ya, 1% nilai barang. Oke, kita buatlah sebuah lembaga, ya semacam SWF atau lembaganya Pak Luhut yang baru buat itu, misalnya lembaga ini adalah lembaga asuransi di mana 60% yang milik Indonesia atau 70% yang milik Indonesia, yang 15% milik Tiongkok, yang 15% lainnya milik Amerika misalnya. Tetap dibagilah permen itu. Kan di dalam foreign policy harus ada bagi permen gitu ya. Nah, dengan demikian kita berdaulat atas wilayah kita. Nah, itu geopolitik namanya, yang saya saat ini sangat mengkritik bagaimana kebijakan foreign policy kita ini kok mengikuti negara lain. Harusnya kita yang punya policy. Jadi contoh gini, karena itu insya Allah saya lagi buat buku, Bu ya, dan sahabat Muhammadiyah. Buku ini berjudul Redraw Map. Ini buku saya ke-15. Redraw Map tuh gini, map peta di draw. Jadi kalau Gajah Mada tidak pernah draw map bahwa ini Nusantara gitu ya, di mana sampai selatan Thailand, Malaysia, Filipina sampai Papua Nugini adalah wilayah Nusantara. Indonesia tidak pernah ada. Itu namanya draw map gitu ya. Tiongkok dengan obornya One Belt One Road itu membuat draw map. Ini dunia ini begini, semua go to Tiongkok. Jadi One Belt diikat dengan satu belt, One Road, satu jalan ke Beijing gitu ya. Itu dia punya mapnya. Amerika punya High Road gitu ya, punya map. Eropa punya gitu. Indonesia ini mapnya nggak pernah dibuat. Kita kena mapnya orang terus. Jadi Maritim Silk Road-nya kebijakan Tiongkok gitu kan. Lautnya laut kita loh. Kenapa kebijakan dia yang diambil gitu ya? Nah, kita harus redraw map gitu. Sampai saat ini udah 7 presiden kita menantang foreign policy-nya, kebijakan internasionalnya. Kapan draw map untuk membuat Indonesia berdaulat gitu ya? Itu contoh bahwa kita harus mengkritik. Untungnya saat ini kita bisa menggunakan sosial media sehingga kita mengedukasi pelan. Saya kalau terpikir tadinya kalau kita buat langsung 1 jam, 2 jam, bahasa Jawanya kelolotan mereka itu. Akhirnya 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Tapi saat ini saya dengan 7 profesor sudah merancang 1.500 video. Baru 500 video. Video ini akan berakhir kira-kira 2023. Kita harap pada saat itu mereka sudah bisa paham apa itu geopolitik, geoekonomi. Karena Buya, kita tahu sejak 98 Indonesia ini pendidikan moral Pancasilanya, PMP-nya, P4-nya itu luntur. Anak-anak sekarang yang usianya di bawah 35 tahun tidak memahami nasionalisme itu apa, patriotisme itu apa. Karena pelajarannya sangat hafalan, tidak embedded, tidak nempel di dirinya. Qurannya tidak hidup, gitu ya. Kalau kita bilang gitu ya. Kalau teman-teman Muhammadiyah kan menghidupkan Quran, dirinya itu adalah Qurannya gitu. Nah, ini juga sama. Kita bernegaranya tuh patriotismenya itu tidak muncul gitu. Itu terjadi memang kita
ya dibuat dalam tanda petik, kemudian puncaknya adalah tahun 2002, Bu ya, di mana Undang-Undang 45 diubah menjadi Undang-Undang 2002, dan boleh sahabat semua membuktikan bahwa saya adalah di tahun 2002 itu, malam itu, memprotes keras, mungkin Kak Baisnya waktu itu ingat Pak Ian Santoso, memprotes keras bahwa jangan sampai ubah Undang-Undang 45 jadi 2002, dan ternyata hari itu terjadi, diubah Undang-Undang 2002. Undang-Undang 2002 yang saya protes adalah hilangnya GBHN, Garis Besar Haluan Negara, sehingga kebijakannya saat ini adalah per 5 tahun tergantung pemerintahnya. Bukan kebijakan jangka panjang yang siapapun pemerintahnya ngikuti garis besar tadi. Gitu, rencana 100 tahun Indonesia menjadi negara superpower misalnya kayak gitu deh. Ini kita 5 tahun ngabisin anggaran saja, gitu ya. Itu perubahan pertama. Yang kedua, hilangnya fraksi TNI Polri di DPR. Bayangin, ada 2 juta sahabat kita, saudara kita, tidak punya suara. Padahal dia adalah garda terdepan pertahanan. Harusnya saya minta usul, balik lagi lah. 2-3% atau setiap satu fraksi ada satu TNI Polri gitu ya. Karena mereka punya Lemhanas, mereka ngerti apa itu bela negara. Sementara anggota DPR ini dengan bayar mereka jadi ke sana, mereka tahu apa tentang bela negara. Kalau ada fraksi TNI Polri, dan waktu keluar itu saya, entah bagaimana sampai sekarang protesnya ini kok cuman sedikit orang yang menyadari bahwa itu pengebosan. Yang terakhir yang saya sedikit berat adalah pemilihan langsung one man, one vote. Buya Anwar Abbas, ahli ibadah, suaranya satu. Preman, pemerkosa, suaranya juga satu. Di Indonesia ini banyakkan orang ahli ibadah atau ahli neraka gitu kan, yang dibayar aja belok gitu. Nah, harusnya tidak boleh Indonesia menggunakan popular vote, one man, one vote. Amerika negara besar, negara demokrasi aja tidak pakai one man, one vote, tetapi pakai bukan popular vote, tetapi pakai electoral vote. Misalnya, Buya Anwar Abbas sebagai seorang pimpinan Muhammadiyah, sarjana, suaranya bukan satu, tapi 4. Begitu membayar pajaknya sekian, suaranya 7. Jadi begitu orang-orang yang membayar pajak, taat pajak, segala macam, suaranya bukan satu, bisa 17, bisa 21, dia pemimpin pesantren. Pembobotan itu nanti kita standarkan sehingga sewaktu ada pemilihan, orang-orang yang punya suara atau pembobotan yang nilainya tinggi tadi, salah satunya dengan bayar pajak, kalau 1 miliar tambah 10 misalnya gitu ya, ini contoh aja, itu membuat kualitas. Jadi begitu disebut, wah dia 17 lu suaranya, wah dia 24 lu suaranya, yang lain 1 gitu ya. Nah, orang-orang yang punya suara atau electoral vote ini bisa membelokkan. Jadi misalnya zamannya Trump, itu dia secara popular vote kalah, Hillary menang. Tapi negara waktu itu mau perang sama Tiongkok, para orang-orang yang memiliki electoral vote yang suaranya besar tadi, itu udah Trump aja deh, kayaknya kalau Hillary lawan Tiongkok lewat nih gitu ya. Sama waktu Biden juga, wah ini Trump udah nggak ini. Nah, itulah kalau orang-orang yang bernalar, berpendidikan, berpengaruh, suaranya jangan satu gitu ya. Ini salah satu wacana yang saya anggap penting, dan itu diubah di tahun 2002. Jadi saat ini kita bukan Undang-Undang Dasar 45, tapi Undang-Undang Dasar 2002 gitu ya. Nah, karena itu wajib saya sebagai insan muslim mengingatkan apa yang saya tahu. Kalau saya anggap ini adalah national threat, ya kita bunyikan. Karena mungkin kita tidak punya power, tidak punya kekuasaan, ya kita mengeduket saja. Dan mengeduket pun ada yang menentang, challenge saja, namanya juga keilmuan kok. Yang di-challenge adalah pengetahuan. Mungkin saya juga terbatas. Nah, dengan challenge-challenge begini, tantangan-tantangan keilmuan tentunya membuat sahabat semua menjadi lebih pintar, ya kan? Wah, buku apa nih yang si Mardigu baca? Oh, misalnya China Waters, bagaimana China mengontrol air di dunia ini, laut. Oh, dia bacanya referensinya itu. Oh, ini buku ini mengcounternya dan lain sebagainya. Itu sehat sekali gitu ya. Dialog-dialog seperti itu. Oke. Jadi itu adalah latar belakang kenapa saya menggunakan sosial media dengan 7 profesor doktor di belakang saya, yang benar-benar setiap minggu kami berdiskusi, kemudian jadi ada tim. Jadi bukan
Saya nggak pinter lah sama sekali, saya cuma menarasikannya saja gitu ya. Nah, kemudian masuk tadi ke topik kita hari ini. Jadi ekonomi dunia ya, global itu kita bagi menjadi beberapa kategori. Jadi contoh, mengelola ekonomi dalam normal condition, kondisi normal, itu berbeda mengelola ekonomi pada saat krisis. Krisis itu ada krisis, ada depresi, ada Great Depression. Beda-beda. Jadi waktu Great Depression tahun 30-an, solusinya printing money. Gitu ya. Kemudian ada economic at war. Itu berbeda lagi. War ini perang dunia pertama, perang dunia kedua. Economic at war ini lain lagi ngelolanya. Nah, war sekarang semakin modern, war itu bergeser lagi. Ada military war, seperti Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Korea, Perang Vietnam, itu adalah military war. Kemudian ada Perang Cold War, Perang Dingin, perang antara blok Soviet dengan blok Barat, itu perangnya spy war, perangnya perang intelijen. Gitu. Dan senior-senior kita, Pak Beni, Pak Luhut, Bapak, adalah orang-orang yang paham sekali perang psikologi, perang intelijen di zamannya Cold War, di mana James Bond lah ceritanya, semua orang punya pasukan bayangan atau spy gitu ya. Kemudian di 2016 di mana Trump menjadi presiden, pertama kali di dunia mendengar yang namanya perang ekonomi. Jadi financial war, tax war, perang pajak, perang bea masuk, perang dagang dan lain sebagainya, ya. Itu perangnya bukan bedil-bedilan gitu. Jadi di dunia Kementerian Pertahanan atau DoD atau Department of Defense ada 7 macam warfare atau perang. Ada military war, biological war, chemical war, information war, ada banyak gitu ya. Dan saat ini DoD kita, Department of Defense kita juga hanya kuatnya military war gitu ya. Nah, terus di 2020 perangnya berubah menjadi biological war gitu ya. Jadi dunia saat ini ada COVID-1, COVID-2, COVID-3, jangan sampai ada COVID-3 gitu ya. Di India itu kita kategorikan COVID-2 gitu. Nah, jadi kita bedakan lagi. Ekonomi dalam normal condition berbeda dengan krisis, berbeda dengan depresi, berbeda dengan Great Depression, berbeda dengan wartime gitu ya. Itu berbeda. Nah, karena itu saya mulai mengkritik kebijakan Menteri Keuangan adalah mulai di 2016, 2017 saya melihat kebijakan yang dia buat, kebijakan fiskal, pajak dan lain sebagainya itu di kondisi normal itu bagus, tapi di kondisi abnormal, di kondisi war seperti trade war yang terjadi di zamannya itu, policy-nya harusnya nggak bisa defense tapi offense. Offense itu menyerang itu adalah dengan printing money. Kan IMF lagi ngurus Barat, yang satu lagi udah Indonesia kenapa harus membangun perlu dolar, saya pikir gitu. Kenapa nggak berbasis printing money? Nah, disitulah 2016, 2017 saya mulai mempromosikan printing money, dan mereka-mereka yang akademisi bilang, oh bisa inflasi. Bener, kalau di economic at normal. Nah, kita harus punya landasan sejarahnya. Jadi contoh, Perang Dunia Pertama berakhir di 1918. Kita tahu Jerman kalah perang, setuju ya? Jerman kalah perang dan Jerman harus menanggung hutang dan beban biaya Perang Dunia Pertama. Jadi udah dia miskin, dipermalukan, harus bayar lagi, gitu. Tapi kita tahu 1936 Jerman menguasai Eropa. Benar ya? Hanya 15 tahun. Bagaimana cara Jerman membangun dari 1918 ke 1933 dalam 15 tahun dia punya segalanya yang dulu nggak punya. Apakah dari neraca perdagangan? Jadi neraca perdagangan impornya 5, ekspornya 10, untung 5. Dari 5 itu si Jerman membangun. Nggak mungkin. Gitu. Yang dilakukan adalah printing money berbasis military warfare. Jadi dia mencetak uang aja. Semuanya toh lokal punya gitu kan. Dia punya mesin, dia punya
teknologi, dia punya orang pinter dan lain sebagainya, sehingga tahun 36 tepatnya dia mulai ofensif ke seluruh Eropa. 39 dia sudah menguasai Eropa gitu ya. Nah, dia karena over confidence saja nyerbu ke Rusia tahun 42 43. Coba kalau dia nggak ke sana, dia menguasai Eropa sampai sekarang gitu ya. Tapi itu sejarah aja. Yang saya mau, nah, landasan dari berpikirnya si ekonomi Jerman tadi menjadi landasan latar belakang MMT, Modern Monetary Theory. Kita lompat lagi. Tahun 45 Jepang rata tanah. Sejarah membuktikan dan terbukti rata tanah. Tahun 1969 itu berapa tahun tuh? Dari 45 ke 69. 15 tahunan? Benar nggak? Tokyo mengadakan Olimpiade. Itu Olimpiade paling modern di masa itu. Dunia terkejut. Kok bisa Jepang membangun segini besar? Apakah dari mana? Gitu. Jepang melakukan hal yang sama. Nah, kemudian kita lompat lagi. Tahun 71, Agustus 1971, Michael Hudson dari Hudson Institute menyarankan Nixon, udah lama, 2 tahun sebelumnya, untuk melepas gold atau jaminan emas terhadap dolar. Jadi mulai tahun 71, dolar di-print bukan berdasarkan nilai lindung emas, tetapi proyek. Proyeknya adalah hutang ke proyek-proyek nasionalnya dan hutang negara lain. Jadi nanti teman-teman PP Muhammadiyah, Anda bisa cek di Google yang namanya World Debt Clock. World Dunia Debt Hutang Clock. World Debt Clock. Itu setiap detik bunga dan pokoknya hutang dunia dicatat di situ, dan itulah underlying-nya IMF dan Federal Reserve untuk printing money. World Debt Clock. World-nya dunia, debt-nya hutang clock.com. Pencet, di situ nanti ada keluar angkanya 71 triliun sekian gitu ya. Dan bunga per detiknya adalah 2 juta dolar sekian gitu. Terus, nah itulah underlying printing money IMF. Karena itu negaranya yang tidak berdaulat harus ngutang. Misalnya, ya kita sebut negara tetangga kita deh, jangan kita mah pintar gitu ya. Mereka ngutang, padahal Amerikanya printing money gitu kan, berdasarkan proyek di negara Indonesia. Maaf, negara tetangga aja lebih enak. Jadi, kedua adalah di 1989, ini ada buku menarik Bu ya, judulnya The Secret Meeting That Changed China. Buku ini menarik sekali. Tahun 1989, Deng Xiaoping dihadapi dengan 12 politbiro, 12 jenderal politbiro dari PKC, Partai Komunis Cina, yang menyatakan Anda akan ikut demokrasinya Amerika yang waktu tahun 84 dengan Reagan dia tanda tangani, atau kita membuat kebijakan sendiri, tidak pola barat, tetapi kita menggunakan strategi printing money. Oke. Mengapa begitu? Karena Michael Hudson dari Hudson Institute sejak tahun 85 sampai 95 dia adalah guru besar di Peking University. Dialah yang mengintroduce printing money berbasis project, berunderlying project. Michael Hudson. Jadi Xi Jinping saat ini yang menjadi presiden Partai Komunis Cina dan pemimpin tertinggi Tiongkok adalah muridnya Michael Hudson. Dan Michael Hudson inilah pencetus MMT, Modern Monetary Theory, yang tahun 70-an diadopsi oleh Nixon untuk printing money-nya dolar. Jadi landasan saya mengajukan pemerintah Indonesia saat ini untuk printing money berbasis project. Janganlah proyek infrastruktur yang semennya juga buatan Indonesia, besinya buatan Indonesia, tenaga kerja Indonesia. Kenapa masih pakai tenaga kerja Tiongkok, uangnya Tiongkok, teknologi Tiongkok? Itu yang saya tanyakan. Kalau nggak punya uang, printing money, gitu ya. Kenapa? Karena kondisinya dalam war. Kondisinya kategorinya war, dalam perang dagang, perang segala macam.
Nah, itulah prinsip yang saya usulkan, dan latar belakangnya adalah Perang Dunia Pertamanya Jerman, Perang Dunia Keduanya Jepang, tahun 71 printing money, lepasnya dolar dari gold, dan tahun 89 di mana 20 tahun kemudian China punya Olimpiade 2008, 20 tahun dunia shock, dalam 20 tahun China mendarat kok segitu besar gitu ya, mulainya tahun 89. 20 tahun kemudian 2008 itulah dia mendeklar menjadi negara modern gitu ya. Jadi kalau Indonesia 2045 ingin menjadi negara besar, menjadi negara superpower, karena kita memiliki semua sarana untuk menjadi negara superpower, maka saya menyarankan kita harus punya grand design, menghitung cost accounting, berapa yang dibutuhkan Indonesia untuk menjadi negara superpower di tahun 2045. Karena itu kita ya di tempat kami, saya juga menawarkan Muhammadiyah untuk membuat grand plan Indonesia 2045, dan printing money-nya adalah sekarang dipimpin oleh Buya gitu ya. Saya pikir sahabat Muhammadiyah, Buya Anwar Yusuf dan Pak Muher segala macam, mungkin monolog saya berhenti di sini dulu. Kita lanjutkan dengan dialog-dialog kecil, mungkin lebih cair suasana. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Ponorogo, ya. Salam hormat kami. Bosman Mardigu, ini idola saya ini. Terima kasih, dan seluruh kerabat Muhammadiyah. Yang pertama, perkenalkan kami Rudi Chandra, kami Direktur Bank Mitra Syariah, yang mana 100% kami adalah Bank Muhammadiyah, yang kebetulan base-nya di Ponorogo, dekat kelahiran Bosman, Madiun. Di Ponorogo kita 4 tahun ini berdiri dengan aset Bank Syariah kita, alhamdulillah saat ini mencapai 30% dan 2 kali dapat Infobank Award. Alhamdulillah kita sangat-sangat concern ke berjamaahnya Muhammadiyah, yang mana tentunya linear dengan semangat nasionalisme yang disemangatkan oleh Bosman. Alhamdulillah dari kecil, dari daerah inilah kita akan bergerak, tentunya dengan kemampuan kami, dan alhamdulillah support dari Muhammadiyah. Dan Bosman sekalian, selamat ulang tahun Dinara nih yang pertama kemarin, dan kita luar biasa terinspirasi dari Santara yang mungkin sudah kita laksanakan di Muhammadiyah. Kita berjamaah bermodal ini adalah murni dari warga, dan tentunya pengurus atau pimpinan daerah, wilayah maupun PP yang supportnya luar biasa. Mungkin kita pengen lebih tindak lanjut kepada mungkin PP nanti lebih intens bagaimana konsep Santara kita terapkan di Muhammadiyah, yang mana kekuatan kita berjamaah ini luar biasa. Kita butuh skema atau platform yang mungkin hampir sama dengan Santara, tapi mungkin PP punya komunikasi lebih intens dengan Bosman Mardigu, karena saya rasa ini sangat-sangat linear dengan semangat kita. Mungkin itu saja usulan kami dari Ponorogo, Kota Reog. Semoga sukses kita berjamaah menjadi Indonesia yang ekonominya berdaulat. Oke, saya berusaha menjawab sebentar, nanti mungkin kita lanjutkan tanya jawab lagi. Saya bisa rangkum semua itu dalam satu jawaban. Jadi saya boleh cerita sedikit pengalaman dengan Santara. Jadi latar belakang Santara adalah kami mempelajari apa yang dibangun oleh Tiongkok. Itu dulu ya, saya minta izin. Jadi di Tiongkok itu ada 2 bursa yang sangat besar. Yang satu yang namanya Shanghai Stock Exchange.
Shanghai Stock Exchange adalah bursa efek seperti IDX, seperti bursa efek Jakarta atau bursa efek Indonesia sekarang namanya. Yang kedua adalah Shenzhen Stock Exchange. Shenzhen Stock Exchange ini adalah bursa efek UKM, gitu. Ini ada ratusan ribu. Kalau di itu udah 20.000 kalau di Shanghai. Di New York Stock Exchange juga 20.000. Shenzhen ini adalah bursa efek UKM. Nah, kami memutuskan ada dua hal yang kita akan lakukan, yaitu membuat bursa efek untuk UKM, dan kedua menggunakan teknologi blockchain gitu ya. Nanti saya akan ceritakan ke blockchainnya. Tapi filosofinya dulu, bahwa urun dana ini kita mundur lagi sejarahnya. Dulu di negara Venesia. Venesia adalah negara di Eropa yang sangat maju di abad ke-12, 13, 14 karena memiliki koleganza. Koleganza adalah asal muasal urun dana bottom of pyramid, masyarakat bawah. Kemudian di sewaktu Belanda, VOC adalah perusahaan urun dana pertama, tapi untuk high corporate, untuk elit gitu ya. Dan elitis udah diwakili dengan Bursa Efek Indonesia, yang bottom of pyramid, kaum akar rumput ini belum punya bursanya. Jadi saya membuat itu adalah 27 Juli 2018 kita luncurkan, dan alhamdulillah satu perusahaan perlu dana 3 miliar, 2 hari sold out, perlu 1 miliar, 2 hari sold out gitu ya. Sampai 9 perusahaan UKM listing selalu sold gitu ya. Tahu-tahu kita disemprit sama OJK. Kita dikasih kartu kuning gitu. Saya bilang, loh, kok kami dikasih kartu kuning? Kami nggak main bola, kami main kasti. Kita bilang gitu. Nah, OJK waktu itu berkata, karena belum ada peraturannya. Saya bilang, di negara maju, Pak OJK, kalau ada sebuah perusahaan atau negara modern country, Singapura, Amerika, Jepang, jika ada sesuatu yang belum ada peraturannya, itu masukkan saja ke regulatory sandbox. Jadi selama tidak melanggar hukum pidana gitu, diawasi aja di regulatory sandbox. Dia bilang, kami nggak biasa dengan regulatory sandbox. Jadi tolong jangan jalan dulu, karena belum ada peraturannya. Jadi membuat peraturannya berapa lama? Wah, ini harus DPR, harus ini. Waduh, saya bilang, oke, ini yang membuat saya pikir bernegara susah sekali. Saya bilang, gimana kalau kita pakai prinsip Islam saja? Di agama saya Islam itu, semuanya halal kecuali yang Allah haramkan. Jangan dibalik, semuanya haram kecuali yang dihalalkan oleh OJK. Anda lebih hebat dari agama saya gitu. Itu asal muasal saya bertanya, harusnya jalan aja gitu ya. Nah, singkat cerita kita berdiskusi, tapi nggak keluar izinnya, nggak jadi peraturannya, tapi terus digarap, kami berdiskusi panjang sama OJK. Terus saya ketemu sama senior saya, di mana senior saya menyarankan gugat saja negara. Dan sejarahnya adalah dia pernah menggugat negara, dulu dia ingin membuat TV lokal, nggak boleh, TV harus nasional. Kemudian grup ini menggugat negara, judulnya adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh negara, dan dia menang, akhirnya lahirlah JTV. Dan akhirnya sekarang ada ratusan perusahaan TV lokal setelah digugat tadi oleh perusahaan yang melahirkan JTV tadi. Nah, dia bilang, bosman Anda gugat aja negara. Nah, kemudian kita menggugatnya gini. Kami menggugat negara adalah perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh negara karena melanggar hak konstitusi saya untuk bebas riba. Jadi saya ulangi, saya menggugat negara. Saya menggugat negara dengan pasal perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh negara karena melanggar hak konstitusi saya untuk bebas riba. Karena di dalam urun dana itu bagi hasil. Jadi insya Allah bebas riba gitu ya. Ini secara singkatnya teman-teman. Alhamdulillah, gak lama setelah itu OJK dan kami menjadi sahabat akrab, izinnya keluar, sehingga Santana adalah perusahaan urun dana pertama yang memiliki izin lengkap dari OJK, dan sekarang udah berjalan tahun ketiga. Saat ini ada 350.000 investor receh,
yang rata-rata menaruh uang antara 1 sampai 10 juta rupiah. Jadi saat ini alhamdulillah di tangan kami ada 2,8 triliun dana dari masyarakat yang harus disalurkan ke UKM-UKM. Dan UKM yang harus bisa, ada syaratnya dari OJK, harus perusahaannya sudah berdiri, berbentuk PT. Jadi kami belum bisa membantu, karena peraturan OJK, nanti kita akan ubah aturannya, berbentuk PT dan perusahaan ini sudah jalan. Jadi tidak boleh yang greenfield, yang belum ada traction, yang belum ada omset gitu ya. Oke, jadi tapi kita tahu dari puluhan juta UKM, memang UKM usaha mikro, kecil, dan menengah, yang menengahnya kita bisa bantu, dan menengahnya pun ini udah jutaan gitu ya, jutaan perusahaan kelas menengah. Jadi mungkin besarnya listingnya di Bursa Efek Indonesia, menengahnya listingnya di Santara, nanti kita pikirkan bagaimana untuk yang kecil dan mikronya gitu ya, satu-satu. Karena saat ini negara belum juga turun bagaimana pendanaan. Contoh Buya. Kalau kita pendanaan saat ini kan sangat konvensional, yaitu ke bank. Sementara bank itu punya kata-kata mantra, ada jaminan apa tidak. Jadi Indonesia sejak 98, 2000 tepatnya, IMF masuk, Indonesia dikunci perbankannya. Ini teman-teman perbankan sangat setuju nih. Indonesia dikunci perbankannya karena dulu kita boleh project based loan. Project based loan itu kalau kita dapat project ngelas pagar, maka project itu bisa kita pinjam ke bank tanpa aset. Tapi sekarang namanya aset based loan. Jadi apa-apa harus pakai aset. Harus ada kolateral. Jadi misalnya seseorang punya 30 ayam geprek, tapi 30 lokasinya itu nyewa. Sehingga dia tidak punya aset. Walaupun ada omset, ada profit, dan perusahaan udah jalan 10 tahun. Waktu dia mau buka cabang ke 33, 3 cabang sekaligus, dia tidak punya aset, bank tidak bisa membiayai. Itu harus ada terobosannya. Itulah akhirnya Urun Dana Santara hadir. Jadi teman-teman sahabat dimanapun, kalau Anda tidak punya aset, tapi punya omset dan punya bisnis, datang ke kami, datang ke kita, fundingnya pasti kita bisa keluarkan. Dan ada yang menarik, saat ini Santara mengantongi izin sebagai tadi perusahaan urun dana pertama, sekarang Santara mengantongi izin sebagai perusahaan bursa secondary. Bursa secondary ini kalau dia listing IPO, listing going public, kemudian dia masuk ke bursa secondary di Bursa Efek Indonesia. Santara punya bursa efek UKM yang saat ini baru 10 perusahaan, dan kita berharap ini akan tumbuh. Jadi ada exit plan-nya. Anda masuk di UKM sebagai investor, Anda bisa exit di bursa efek UKM atau bursa secondary. Jadi itu adalah salah satu terobosan yang Santara buat saat ini sebagai lembaga urun dana pertama di Indonesia dan lembaga bursa efek UKM pertama di Indonesia, dan satu-satunya saat ini. Demikian Buya, dan demikian Pak Muher, mudah-mudahan menjawab teman-teman masalah ekonomi global yang dimasalahkan ke lokal, dan lokal solusinya adalah dengan UKM kita bergerak dari akar rumput, dari bottom of pyramid. Demikian. Makasih Pak Mardigu. Ini ada banyak sekali ya, saya nggak bisa baca satu-satu ya karena banyak ya. Ini saya di layar saya disebutkan gini di chatting ya. Oke, ada juga gini nyebutkan printing money berbasis wakaf sebagai Islamic Social Finance. Bagaimana? Oke, saya kira itu ya. Mungkin ada yang komentar secara lisan, silakan. Pak Saroni, silakan. To the point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muher. Saya dari PMU.co. Ini kebetulan Pak Mardigu ini favorit saya ini di YouTube ini. Ada beberapa produk yang kami beli karena tertarik dari YouTube. Salah satunya mungkin servo mekanisme sama juga Sadarga Advance. Nah, dari Sadarga Advance ini kan saya itu tertarik dengan rumah yatim Pak Mardigu ini. Nah, apa yang mendasari Pak Mardigu untuk mendirikan rumah yatim Indonesia itu? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan itu dulu Pak Mardigu. Nanti saya baca chattingnya lagi ya. Silakan.
Baik, terima kasih. Jadi saya jawab dulu yang terakhir tentang Rumah Yatim Indonesia. Boleh ya? Ya, Jadi alhamdulillah tahun ini Rumah Yatim Indonesia berusia sudah 25 tahun per hari ini, dan saat ini kami baru bisa memelihara 9.000 anak di 60 panti kami gitu ya. Masih junior dibandingkan Muhammadiyah. Nawaitunya sebenarnya sederhana. Sewaktu saya berhaji dengan nenek saya dari dua pihak, satu dari ayahnya ibu saya, yang satu adalah ibunya ayah saya, yang satu ibunya ibu saya gitu ya. Dua orang ini saya hajikan tahun 96. Jadi saya mungkin lebih banyak prosesi mengurusi dua nenek saya tadi. Jadi saya cuman yang fardu-fardunya aja gitu ya. Nah, suatu hari pada saat mau melempar jumroh gitu ya, itu padat sekali karena waktu melempar jumroh itu kan belum ada, Mina tuh terowongannya belum dua gitu ya, masih satu dan padat sekali, dan saya pikir nenek-nenek yang udah 70 tahun lebih ini gimana saya bawanya gitu. Dan saya baca surat, lagi nunggu tuh saya baca Quran surat Al-Kahfi, ada kata-kata rumah yatim itu ada harta di sana gitu. Itu cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, yang Nabi Khidir bilang udah kamu nggak bisa saya lanjutkan, ikut saya buka rahasianya. Dan ada satu kalimat yang saya stabilo gitu ya, di rumah yatim itu ada harta gitu. Terus saya niat, ya sudah, salah satu toko saya mau jadikan rumah yatim, saya bilang kayak gitu. Begitu niat begitu, entah bagaimana saya bilang ke nenek saya, Mbah yuk kita jumroh gitu. Alhamdulillah kita bisa sampai pinggir tempat jumroh, kita bismillah Allahu akbar kita lakukan, pulang kayak sepi aja. Terus orang-orang bilang, nggak apa-apa Mbak macet gitu. Nggak kok, kita bilang kita bisa gitu. Orang-orang pada kesana ternyata tetap rame gitu ya. Nah, itu saya kayak apa ya, kayak dibayar tunai gitu ya doa kita. Nah, pulangnya salah satu toko saya jadikan rumah yatim itu di Jati Bening. Kemudian ya total udah 25 tahun, total di mana-mana ada rumah yatim, zakatnya dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah ini aja sebagian dari kontribusi saya di bidang sosial mungkin ya, dan itu masih banyak saya harus belajar dari Muhammadiyah bagaimana membuat menjadi skala nasional gitu ya. Nggak gampang miara 9.000 anak, karena satu bulan overheadnya hampir 4-5 miliar untuk makan. Karena itu kita di Rumah Yatim Indonesia ini dananya bukan seperti di Basnas atau di rumah zakat dan lain sebagainya yang hartanya menumpuk, karena kami habis dapat pun berapapun ya kami habiskan, jadi rekening selalu nol di akhir bulan gitu ya. Ya itu sedikit perjalanan sosial kali ya dari seorang Sontoloyo ini. Ke depan ya saya mungkin bisa berjoin tangan dengan Muhammadiyah dari sisi sosialnya. Kalau dari sisi ekonomi, saya atau kami di Santara dan di Naran spesialisnya bukan di market. Jadi memang dunia digital itu ada market seperti Tokopedia, Bukalapak, base-nya adalah market. Kemudian ada di manajemen seperti McKinsey, JP Morgan, dan itu adalah kami adalah di funding atau pembiayaan. Kami tidak lending. Jadi lending itu adalah pinjam. Kami tidak meminjamkan. Jadi tidak ada bunga, tidak meminjamkan. Kami adalah funding, pembiayaan. Kami masuk menjadi teman-teman masuk sebagai owner atau ada share composition ya. Karena itu listing di Santara harus berbentuk PT karena saham yang diambil dan bagi hasil. Jadi sekali lagi kita spesialisnya adalah pendanaan, tapi pendanaannya bukan lending, bukan pinjaman, tapi funding, gitu ya. Jadi pembiayaan bukan peminjaman, jadi tanpa bunga. Jadi kita punya instrumen bebas riba atau bebas bunga adalah dengan bagi hasil, yaitu urun dana. Dan saat ini alhamdulillah funding insya Allah tersedia, karena saat ini kita punya client base sampai 350.000. Kami berharap dengan adanya Muhammadiyah bisa menjadi underlaying dari para investor receh yang naruh 1 juta, naruh 200.000, daripada di deposito bunganya juga nggak jelas. Di sini bagi hasil menolong UKM dan dividennya jauh lebih tinggi
dari bunga bank, karena UKM itu profitnya bisa 30%, 20% setahun, bisa dibayangkan kalau teman-teman investnya di sana, tapi receh aja 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu ya. Nah, ini adalah bottom of pyramid, ini belajar dari kolega Zanya di Venesia gitu. Jadi mudah-mudahan Buya sekilas informasi ini dapat faedah kita hari ini. Oke, terima kasih Pak Mardigu. Silakan Pak Salahuddin atau mungkin Pak Riawan Amin. Pak Riawan ada? Pak Riawan atau Pak Salahuddin? Pak Salahuddin silakan, tadi tunjuk tangan. Oke, ini ada beberapa yang perlu saya baca juga ini ya. Oh, ini menarik yang hal-hal yang sifatnya tadi, yang Santara tadi Pak. Tapi ini kita ada pertanyaan, tapi ini sifatnya apa ya? Ini sejarah. Kan tadi Pak Mardigu. Assalamualaikum. Saya Salahuddin, Pak. Boleh? Oke, silakan. Ya, salam kenal Mas Wawi. Saya Salahuddin dari Silicon Valley, California. Saya sempat lihat videonya Mas Wawi tentang blockchain dan cryptocurrency di salah satu proyeknya Mas Wawi. Saya juga kebetulan peminat cryptocurrency dan blockchain. Niat saya yang paling dasar sih tujuannya syar'i dalam konteks bisa melibas riba. Dan syukur-syukur kalau pemerintah memberikan blessing untuk itu. Jadi mohon di-refresh lagi. Dan dalam forum ini saya juga invite teman-teman, sobat-sobat untuk mau bergabung dalam forum ini. Kita sih lebih tertarik dari sisi teknologinya, nggak menyarankan untuk bermain spekulasi dalam tradingnya. Itu aja. Salam dari San Francisco. Assalamualaikum. Oke, makasih Pak. Jadi, saya 6 tahun di San Francisco Pak, jadi saya pikir dengar kata San Francisco tuh kayak rindu sekolah dulu di sana gitu ya. Dan kita cerita tentang blockchain. Jadi asal muasalnya begini, blockchain. Jadi kita tahu di tahun 1964, pemerintah Amerika dengan menyatakan ingin mempunyai komunikasi lain di luar PSTN. Dulu PSTN itu kabel, telepon segala macam gitu pakai PSTN. Dan kemudian selama 5 tahun DoD, Department of Defense-nya Amerika melakukan studi pelajar, dan akhirnya di tahun 69 terciptalah yang namanya internet gitu ya. Jadi saat ini internet baru 50 tahun, 51 tahun tepatnya. Nah, jadi siapapun yang menggunakan internet, maka data Anda ada di DoD, Department of Defense-nya Amerika. Itu secara global. Kemudian saya teringat, lompat lagi sebentar, di tahun 2000, saya di San Francisco dengan 3 sahabat saya, Mr. F dan Mr. P, dan saya bertiga. Kami waktu itu ada tawaran untuk membeli 21% saham Google sewaktu paket C diluncurkan. Nilainya sekitar 36 juta dolar. Ini tahun 2000 ya. Kami berdebat selama 2 malam di apartemen di San Francisco. Saya bilang, saya masuk. Saya suka Sergey Brin. Saya suka idenya Google dan lain sebagainya gitu ya. Tapi saham saya terkecil. Teman saya yang paling gede ini, yang F ini bilang enggak. The end of discussion, the winner is Yahoo. Jadi search engine itu Yahoo the winner. Saya bilang enggak, one day Google is the winner gitu ya. Ini debat gitu aja. Itu terjadi tahun 2000. Intinya akhirnya kita tidak beli. Saya bilang, wah gila nih, 36 juta murah nih, walaupun saya paling kecil saham. Kemudian tahun 2018 suatu hari saya ketemu di lift sama teman saya F ini. Dia bilang, bro, gila kalau jadi kita beli saham Google tuh Alphabet sekarang nilainya 1000 billion. Kalau kita punya 21% itu kita hampir 1,5 kali APBN Indonesia gitu kan. Saya bilang, lupakan. Itu udah sejarah, bener nggak? Karena sekarang anak saya nggak kenal Yahoo, yang kenal Google gitu kan. Google is the winner sekarang. Oke. Jadi kembali ke blockchain. Saya melihat 20-30 ke depan, blockchain is the winner, bukan internet. Internet cuma salah satu tool, gitu ya. Blockchain itu trusted open ledger. Karena itu 2017 saya mengirim 30 anak tuh belajar tentang blockchain ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa dan lain sebagainya. Sehingga tahun 2018 waktu kita meluncurkan Santara, base kita, mother chain-nya menggunakan Sironium, kita tidak pakai Ethereum, kita menggunakan
blockchain sendiri dan numbersnya cukup besar. Waktu kita ambil mereka bilang lo mau buat negara ya dengan mother chain segitu gede gitu ya, lebih gede dari Ethereum. Dan itu cuman keisengan saya aja di 2017 waktu itu. Nah, jadi saya melihat sama seperti tahun 2000 saya ngelihat Google is the winner, padahal waktu itu search engine yang leading adalah Yahoo, dan saya ngelihat di 2030 kayaknya blockchain is the winner gitu ya. Jadi secara teknologi kita harus berpihak kepada yang future, dan saya melihat blockchain is the winner. Jadi Santara berbasis blockchain, Dinaran pun berbasis blockchain. Nah, saya mau menceritakan sedikit tentang Dinaran, mungkin hanya 2 menit supaya dapat gambarannya teman-teman semua. Dinaran adalah perusahaan ekosistemnya gold. Jadi bukan dinarnya dulu, ya goldnya dulu. Jadi kalau rupiah kita dimasukkan ke Dinaran, akan dibelikan gramasi yang sama. Jadi misalnya katakanlah 1 gram adalah 1 juta, maka kalau kita 1 juta kita dapat 1 gram emas. Jadi di rekening Dinaran ada 1 juta rupiah dan emas 1 gram. Yang rupiahnya tadi Anda boleh transfer kemanapun menggunakan payout system, mau pakai debit card kita ambil bisa, mau pakai ATM kita ambil tunai bisa, kita mau transfer pakai m-banking semua bisa, mau belanja OVO belanja ini bisa, itu adalah rupiahnya. Emasnya Anda bisa transaksikan, misalnya Anda mau beli tas yang harga 500.000 atau senilai setengah gram emas, gramasi emasnya bisa dipindahkan. Atau misalnya suatu hari kalau ini udah internasional, Anda pergi ke Paris, Anda lihat Louis Vuitton harganya 3.000 euro, ada gramasinya 40 gram emas, ada rekening Dinaran, ada, pindahin aja 45 gram emasnya tadi ke rekening dia, tas Louis Vuittonnya ada bawa pulang. Jadi rupiah adalah nilai transaksi atau alat bayar, tapi emas, gramasi emas adalah alat tukar. Dinaran saat ini punya 235.000 member yang sudah menjadikan emas sebagai alat tukar, bukan alat bayar. Jadi yang terkecil bisa 0,01 gram. Jadi Anda rupiah masuk ke emas, emasnya bisa menjadi alat tukar, bukan alat bayar, alat tukar. Dan kalau sahabat Muhammadiyah berkenan untuk menjadikan emas sebagai alat tukar, maka Muhammadiyah menjadi game changing. Karena emas harganya stabil, tidak ada inflasi, dan sistem Dinaran berbasis blockchain ini salah satu mungkin yang terunik di dunia. Itu aja mungkin dari saya, sebentar lagi kita akan Jumatan. Ngapunten, harus kita akhiri pertemuannya, mohon saran Buya dan untuk apa langkah selanjutnya dari pertemuan kita ini.